Gua pribadi sih nonton anime dengan tema beginian tuh supaya bisa ngasih sedikit motivasi seandainya gua lagi banyak tugas atau pas pengen bikin video. Nah, kalau lu sendiri alasannya karena apa? 言いました。何かおかしいですか？おちんちん大好きですけど。大好き？私と同じくらいの年の女の子はみんなおちんちん大好きです。 Halo, gua Andres sama Analisis Anime. Hari datang minum mundur 10 anime bertema pekerjaan paling seru bagian pertama. Kalau misalnya lu suka sama pembahasan ini, jangan lupa like terus share videonya ke teman-teman lu yang lain supaya makin banyak yang tahu soal channel Desi Anime. Terus kalau gitu kan gua juga jadi makin semangat bikin videonya. Nomor 10, Sarpan Sarpis, tayang perdana Summer 2013. とにかく君たちも今日から晴れて地方公務員、市民の犬として身を粉にして働くように。 Pengen tahu gimana rasanya kerja jadi PNS? Di anime ini lu bakal dikasih lihat gambaran kasarnya kehidupan para PNS di Jepang sana. Ya meskipun di anime kagak detail amat atau sampai serius ngebahas soal PNS mulu. Terus ceritanya juga masih ada campur tangan dari unsur komedi sama romance. Buat sekedar ngisi waktu luang atau dorongan mental semata, di anime gua rasa lumayan cocok. Lu bisa dibikin ngehayal punya gebetan atau pacar di tempat kerja lu lah dan lain sebagainya. Sarpan Sarpis berfokus ke seorang cewek yang jadi PNS demi balas dendam ke seorang PNS lain yang udah ngebiarin dan nge-ACC orang tua atau cewek buat ngasih nama aneh plus super panjang ke dirinya. 実は私、区役所で働こうと決意したのは復讐のためなんです。復讐？ Nomor 9, Pune wo Amu, tayang perdana Fall 2016. 誰かに届けたい思いを、言葉を胸の奥底にしまったまま。辞書とはその海を渡る一艘の船だ。 Anime ini nyeritain tentang seorang cowok bernama Majime Mitsuya yang bekerja di sebuah departemen editorial kamus sebagai seorang editor. Singkat cerita, Doi bersama rekan timnya dapat sebuah proyek terjemahan kamus baru yang berjudul The Great Passage. Biarpun sifat Doi terbilang kikuk, namun dengan kemampuan merajut kata-katanya yang indah, Doi berusaha keras nyelesain proyek tersebut sembari berharap Doi bisa ngekspresiin perasaannya ke seorang cewek yang Doi cinta. Sebuah anime yang bakal ngasih tahu lo kekuatan dari sebuah rangkaian kata. 言葉、まるで海のように広がる言葉。思いを誰にも届けられず、どちらに向かえばいいかもわからぬまま、僕は海に沈む。 Nomor 8, Yushibu, tayang perdana Fall 2013. いらっしゃいませ。マジックショップレオン、エバレット連合王国、オート店にようこそ。 Nih anime judul aslinya panjang banget Jir. Selain itu juga unsur harem sama ecchinya lumayan, apalagi nenen montok para ceweknya. Raoul Chaser, seorang cowok yang bercita-cita jadi seorang pahlawan dan pengen ngalahin Raja Iblis. Demi nyalurin ambisinya tersebut, Doi ikutan sebuah program pelatihan pahlawan. Terus pas si Raja Iblis tersebut udah dikalahin, dunia jadi damai dan si Raoulnya ini langsung jadi pengangguran. Setelah 2 tahun berlalu, Doi kerja di sebuah toko elektronik bareng seorang cewek yang ternyata anak dari sang Raja Iblis. 服を脱がせるなんて貴様変態だ。親父にも見せたことないのに。お前女だったのかよ。 Nomor 7, Sakura Quest, tayang perdana Spring 2017. あれは夢だったのか現実だったのか今でもわからない。だけどそれがあなたがこれまで生きてきて一番嬉しかったこと？はいしまった滑った。 Doyan wisata gak? Atau lu punya cita-cita kerja di kepariwisataan? Nah, mungkin anime ini bakal cocok banget buat lu. Nyeritain tentang 5 orang cewek yang kerja di sebuah biro pariwisata kota kecil. Kelima gadis itu ditunjuk sebagai duta pariwisata buat ngidupin kembali kota kecil tersebut yang udah tertinggal zaman. Kalau menurut gue sih, ini anime tuh punya unsur motivasi kerja yang gede banget. Sampai bisa bikin lu ngerasa pengen ngemajuin kampung halaman lu sendiri. そもそもなぜ国王をやる決心を間違いなら断ってもよかったのに。それは御社のじゃなくてこの町の将来性と社風に魅力を感じて。 Nomor 6, Mangaka Santo, Asisten Santo, The Animation, tayang perdana Spring 2014. おっぱいもみたい。
Well, sebenarnya gue agak ragu juga sih pas pengen ngerekomendasiin anime. Soalnya ya nih anime tuh genrenya bener-bener ecchi. Nah, meskipun ecchi, tetap nih anime masih punya unsur kerja yang gue rasa kualitasnya lumayan. Jadi ya gue masukin aja ke daftar. Berfokus ke seorang mangaka cabul bernama Aito. Doi itu sering banget ngerepotin orang-orang di sekitarnya. Ya meskipun niat doinya sendiri kagak gitu. Mulai dari editor sampai asistennya pernah ngalamin hal-hal cabul bareng tuh cowok. アシスさんも夜遅いから帰っていいよ。片付けは僕がやっておくから。先生、え？今日泊まっていってもいいでしょうか。 Nomor 5, Aria the Animation, tayang perdana Fall 2005. よかった。嫌いなところを好きになるには少し努力が必要だけど、もしそれができたら好きな人は大切な人になる。 Di planet Aqua terdapat sebuah kota berair bernama Neo Venezia. Di kota tersebut banyak banget turis yang wisata ke sana. Nah, berhubung tuh kota isinya air semua, jadi transportasinya juga pakai gondola yang disupirin sama pendayung gondola profesional. Akari Mizunashi, seorang pendayung gondola pemula yang berlatih dalam naungan perusahaan bernama Aria Company. Setiap hari dalam kerjanya, Doi ketemu berbagai macam penumpang dengan kisahnya masing-masing. Dan di sepanjang perjalanan, Doi doyan banget nikmatin indahnya kota Neo Venezia sambil belajar berbagai macam keajaiban yang diciptain umat manusia. Berhubung ini tuh anime lama, jadi ya visualnya juga kagak wah banget. Tapi kalau menurut gua, buat anime tahun 2005-an, visualnya cukup decent. あかりさんのゴンドラに乗って潮の香りを胸いっぱいに吸い込んで心を思い切り軽くしたら私も風になれるかな。 Nomor 4, Isekai Izakaya Koto Aiteria no Izakaya Nobu, tayang perdana Spring 2018. ここは居酒屋ノブ。ごく普通の居酒屋なんですが不思議なことが一つ。実は店の入り口が異世界へとつながっちゃってるんです。 Anime baru yang bisa dibilang underrated banget. Gue suka banget sama gaya visualnya anime. Konsep ceritanya juga bikin sejuk dan kagak musingin pastinya. Latar tempat di ceritanya anime cuma ada di satu TKP doang. Tapi anehnya kagak bikin bosan sama sekali. Terus di durasi akhir episodenya juga ada sebuah cuplikan yang diperanin manusia asli. Inti ceritanya anime tuh tentang sebuah kedai izakaya yang punya pintu nyambung ke isekai. Pemilik kedai tersebut bareng asistennya kemudian ngenalin berbagai macam makanan Jepang ke penduduk isekai tersebut. 混ぜながら思い出してしまったんですが、ヒルデガルトさんは辛いのも苦手なんですよね。あ、そうよ、りゅうちゃん。やべえ、やっちゃった。大丈夫、私なので好きだから。ラー油と山椒の量はもう本当皆さんお好みで。 Nomor 3, New Game, tayang perdana Summer 2016. 就職先はなんとゲーム会社。鈴風青葉です。よろしくお願いします。 Lu pernah gak kepikiran pengen kerja di sebuah perusahaan game? Kalau iya, mending lu langsung pergi ke luar negeri. Karena percaya deh sama gua, di Indo sendiri kagak mungkin ada duitnya. Sejak kecil, seorang cewek bernama Suzukaje suka banget sama game series bernama Fairy Story, terutama ke desain karakternya. Nah, pas udah lulus SMA, Dwi mutusin buat kerja di sebuah perusahaan game yang jadi developer game favoritnya itu. Di perusahaan tersebut tuh cewek ketemu berbagai macam rekan kerja, terutama orang yang jadi mastermind desain game favoritnya itu. 照明が足りない。はじめ、照明貸してよ。私ライトなんて持ってないですよ。あるじゃん、光る剣。おお、いい感じ、いい感じ。 Nomor 2, Working, tayang perdana Spring 2010. 私、種島ポプラ17歳、高校生です。ああ、高校生？それで、バイトをしてくれる人を探してて。 Kalau tadi di nomor 4 ada yang underrated, nah sekarang yang overrated banget. Kalau lu nyari rekomendasi anime terbaik, seenggaknya pasti ini anime masuk ke daftar. Tenang, ini anime bisa overrated karena ya ceritanya emang bagus, bukan karena fanservice-nya atau gimana. Berfokus ke seorang loli bernenan gede yang kerja di sebuah restoran. Pada dasarnya di tiap episode anime ngasih lihat kegiatan sehari-hari tuh loli bareng rekan kerjanya yang lain. 店長、ガキですよね。片梨くん。あ、来週のシフト1日休みがある。 Nomor 1, Amagi Brilliant Park, tayang perdana Fall 2014. ゲストの意見を取り入れてみたわ。偏りすぎだ。 Nah, kenapa gua taruh Amaburi di posisi pertama? Karena lebih ke selera pribadi sih. Kalau gua lihat pendapat orang lain atau rating, mungkin iya Working yang pertama. Tapi kalau soal kualitas visual sama ceritanya, jelas Amaburi yang terbaik dan layak banget ada di posisi pertama.
Amagi Brilliant Park berkisah tentang seorang cowok SMA yang tiba-tiba dikasih tugas buat menuhin kuota 500.000 pengunjung dalam waktu 3 bulan di sebuah taman ria. Tuh cowok, pemilik bareng teman-temannya yang lain, berusaha mati-matian menuhin kota tersebut. Karena kalau kagak, taman ria itu bakal ditutup untuk selamanya. カニエ君、あなたは魔法が使えるようになったのよ。何？これで信じてもらえたかしら。 Oke, segitu aja buat hari ini. So, di antara ke-10 anime tersebut, apa ada yang jadi favorit lo? Kalau misal lo pengen updatean video lagi dari si anime, lo tinggal subscribe bawah. Logikanya gini. Kalau nggak ada yang subscribe, ngapain juga gua bikin video lagi? Toh anime yang lihat, semoga lo enjoyin bisa nambah pengetahuan lo seperti anime manga. Sekian dari gua, sorry kalau salah kata. Dan sampai jumpa di bagian kedua.